Halo, perkenalkan, nama saya Insinyur Imade Satramayu Eskom Mkom. Saya dosen S1 Program Studi Bisnis Digital, Institut Desain dan Bisnis Bali. Hari ini, saya akan memaparkan kegiatan pembelajaran yang akan saya laksanakan dalam video pernyataan dari dosen Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Mata kuliah yang saya ajarkan yakni e-bisnis, di mana mata kuliah ini mengajarkan tentang mengenai konsep dasar e-bisnis, meliputi teknologi yang digunakan, sistem yang terdapat pada e-bisnis, seperti sistem pembayaran, teknik pemasaran, strategi e-bisnis, dan dapat merancang serta mengimplementasikan sistem e-bisnis sesuai dengan konsep yang diharapkan. Adapun kemampuan yang diharapkan mahasiswa, yaitu pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian e-bisnis, manfaat e-bisnis, dan perbedaan antara e-bisnis dan e-commerce. 2. Mahasiswa mampu memahami dan mengajarkan mengenai e-marketplace. 3. Mahasiswa dapat memahami strategi dalam perancangan e-bisnis dan bagaimana kondisi e-bisnis saat ini. 4. Mahasiswa mampu memahami perkembangan website atau aplikasi e-commerce dalam e-bisnis. 5. Mahasiswa dapat memahami model perilaku konsumen dalam kegiatan online. 6. Mahasiswa bisa memahami kebijakan dalam e-bisnis dan etika dalam menjalankan e-bisnis. 7. Mahasiswa mampu memahami sistem pembayaran dan keamanan dalam e-bisnis. 8. Mahasiswa mampu memahami konsep pemasaran dalam e-commerce, optimasi dengan menggunakan SEO, CMS, dan ESCM. Adapun materi pembelajaran pada pertemuan hari ini mengenai e-marketplace. Sistem pembelajaran yang saya gunakan yakni mode ceramah atau presentasi, studi kasus, tanya jawab antar mahasiswa ataupun kelompok. Adapun indikator penilaian yang saya nilai pada mata kuliah ini, pertama, kehadiran, di mana kehadiran ini berbobot 10%. 2. Tugas. Tugas yang diberikan kepada mahasiswa baik individu ataupun kelompok dengan bobot 10%. 3. Hasil proyek. Proyek diberikan kepada mahasiswa baik individu ataupun kelompok dengan bobot 10%. 3. Keaktifan mahasiswa dengan bobot 50%. Keaktifan ini dinilai saat ada diskusi, tanya jawab, dan pemberian studi kasus. 4. UTS dan UAS masing-masing diberikan bobot 10%. Baiklah, mari kita simak proses pembelajaran materi pertemuan ketiga dengan materi e-marketplace. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ibu. Ya, pertemuan kali ini mungkin di sini kita pertemuan yang ketiga ya dalam materi perkuliahan e-bisnis. Nah, di mana pada pertemuan yang sebelumnya kita membahas terkait dengan materi e-commerce ya. Nah, e-commerce di mana kemarin kita sudah menjelaskan apa itu e-commerce, kemudian fungsinya e-commerce seperti apa, kemudian bentuk e-commerce seperti apa. Nah, kita lanjut pada pertemuan kali ini kita membahas terkait dengan e-marketplace ya. Nah, di sini materi-materi pembahasan yang nantinya akan kita bahas. Yang pertama definisi dan komponen e-marketplace itu sendiri. Kemudian yang kedua jenis-jenis utama dari e-marketplace. Yang ketiga peran perantara di dalam e-marketplace itu sendiri. Yang keempat proses pembelian e-marketplace, fasilitas e-marketplace, serta barter dan negosiasi online. Nah, di sini ada gambar 1 dan 2. Kira-kira dari kalian ada yang bisa menggambarkan gambar yang 1 dan gambar yang 2? Mungkin dari gadis bisa melihat perbedaannya. Satu ini yang pertama itu sebuah toko yang menjual baju secara langsung. Nah, kalau yang gambar kedua ini sebuah web atau aplikasi yang menjual baju secara online. Oke, mungkin ada pendapat lainnya dari Brooklyn. Pak, makasih, Pak.
Kalau menurut Ya, saya gambar satu itu di mana merupakan toko baju yang juga kita diminta untuk ke tokonya langsung. Kalau sedangkan toko dua itu di mana itu terdapat juga gambar baju, tetapi itu secara online dan itu hanya secara visual aja Pak. Dan nggak bisa ke tokonya langsung gitu. Kita pesannya juga itu harus melewat aplikasi seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. kita bahas ya satu-satu ya. Yang pertama dari gambar satu bisa kita lihat. Nah, penjelasan gambar satu bisa langsung bertemu dengan penjual, ya, bertatap muka dengan penjual. Nah, di mana yang gambar satu itu masih bersifat tradisional. Kita bisa langsung datang ke penjual toko, kemudian kita saling bertatap muka, kita tahu orangnya. Nah, yang kedua itu kita langsung bisa memilih, ya, memilih apa yang kita beli. Misalkan seperti tadi gambar baju, nah, kita pilih, bisa memilih bentuk jenisnya bajunya seperti apa, kita bisa rasakan, kita bisa raba, kemudian bisa kita rasakan bahwa itu lembut atau tidak, struktur bajunya, nah seperti itu ya. Kemudian yang ketiga itu kita bisa langsung negosiasi. Dalam artian negosiasi, kita turunkan harganya, bisa kita tawar lah barangnya itu, apakah bisa di lebih murah, seperti itu, terjadi proses tawar menawar dari barang tersebut ya. Apakah yang harganya semula jadi 100.000 mungkin bisa ditawar jadi 75.000. Nah, gambar satu itu bisa karena kita langsung bertemu dengan penjual barang tersebut. Nah, berikutnya kita bisa melakukan pembayaran langsung dan diterima langsung oleh si penjual. Nah, yang berikutnya atau yang kelima itu barangnya bisa langsung kita dapatkan dari penjelasan gambar nomor satu itu. Langsung kita dapatkan, kemudian bisa kita tahu barangnya itu cocok atau tidak, seperti itu kita langsung tahu. Nah, sedangkan penjelasan gambar nomor 2, nah itu memperkirakan, nah, kita tahu warnanya apa barang tersebut, kemudian bentuknya apa, nah tapi kita tidak bisa melihat langsung barangnya tersebut. Nah, mungkin dari sisi ukuran, siapa tahu bajunya itu kekecilan nanti menurut kita, sedangkan gambar pertama kan kita bisa langsung mencobanya, seperti itu ya. Kita langsung melakukan pembayaran. Nah, kita kemudian membayar melalui virtual account. Nah, itu pembayaran itu pun belum tentu bisa langsung diterima oleh si penjual. Nah, ya. Nah, berikutnya tidak bisa melihat fisik barang. Nah, karena kita masih menunggu barangnya mungkin dari Jakarta melakukan ekspedisi. Nah, itu. Dan lagi satu juga tidak ada, biasanya kalau di marketplace itu dia tidak bisa negosiasi harga barang. Seperti itu ya. Nah, itu penjelasan dari gambar 1 dan 2 tadi. Nah, kira-kira dari Gadis sudah paham ya? Nah, sudah mengerti ya maksud saya tadi itu ya, penjelasan gambar 1 dan gambar 2 ya? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, nah saya lanjut. Jadi, apa sih sebenarnya e-marketplace tersebut? Nah, ada yang tahu? Dari penjelasan gambar yang tadi saya jelaskan, gambar 1 dan gambar 2 tadi. Nah, dari Pascal. Bentar Pak. Oke, Pascal. Menurut Pascal, apa sih Pak, marketplace dari gambar 1 dan 2 tadi, Pascal? kalau menurut saya Pak, marketplace dari gambar satu dan gambar dua itu, mana itu terjadi, marketplace adalah salah satu tindakan yang dilakukan antara penjual dan pembeli itu tapi secara online. Oke, ya. Jadi marketplace itu platform online tempat penjual dan pembeli bertemu, kemudian saling bertransaksi produk jual beli, baik itu jasa ataupun produk itu sendiri ya. Nah, seperti gambar yang tadi, kan banyak platform nih, dalam artian banyak pedagang atau menjual tadi ya, gambar nomor 2 tadi ya. Bukan hanya satu toko saja, bisa banyak toko kan yang menjual baju. Nah, itu salah satu ciri khas dari marketplace ya.
Nah, sebagai contoh misalkan tadi Tokopedia atau Shopee. Nah, kan di sana dia menjual baju, nah, ada banyak toko kan. Nah, tapi bajunya biasanya bisa sama. Nah, harganya juga bisa berbeda seperti itu ya. Nah, oke. Saya lanjutkan. Nah, apa sih sebenarnya itu? Nah, market itu suatu tempat di mana penjual dan pembeli bertemu dan saling bertukar barang. Nah, biasanya bisnis to bisnis ya. Ini metode yang lama seperti gambar satu tadi. Nah, di mana tadi dia langsung bertemu ya. Ini tadi saya sudah jelaskan, tempat penjual dan pembeli bertemu untuk bertransaksi jual beli produk atau jasa. Baik itu jasa, misalkan produknya itu berupa baju. Nah, dalam satu baju itu bisa banyak toko. Nah, bisa kita search ya di marketplace tersebut. Nah, berikutnya fungsi utama dari pasar atau market. Nah, tentu saja kan tadi mempertemukan antara pembeli, kemudian penjual, nah, gitu. Kemudian memfasilitasi transaksi. Nah, fasilitasi transaksi ini maksudnya seperti misalkan adanya keranjang belanja nantinya, kemudian dari keranjang belanja itu kita masukkan, kemudian ada metode pembayarannya, seperti itu ya. Kemudian berikutnya menyediakan infrastruktur. Infrastruktur, kalau kita berbicara terkait dengan marketplace, di sana strukturnya pasti ada internet, kemudian ada software, ada hardware, seperti itu ya. Nah, saya kembali ke komponen e-marketplace. Nah, komponen-komponen apa sih yang terdapat dalam e-marketplace itu sendiri? Pertama, tentu saja konsumen. Ya, konsumen itu yaitu orang yang akan menerima barang atau jasa yang akan dijual oleh penjual ya. Nah, dia jadi menerima barang tersebut misalkan berupa baju, dia membeli baju, nah dia akan menerima baju tersebut ya. Kemudian penjual. Nah, penjual tentu saja orang yang menjual barang atau jasa tersebut. Kemudian produk dan jasa. Nah, produk itu bukan hanya barang saja ya, tapi jasa juga termasuk produk ya. Kemudian barang-barang digital. Nah, sekarang kan sudah eranya digital, nah, banyak sekali barang-barang digital yang sudah ada di pasaran ya. Kemudian sarana prasarana atau infrastruktur. Nah, di sini di dalam komponen marketplace harus ada yang namanya sarana prasarana atau infrastruktur. Nah, tanpa adanya sarana dan prasarana ini, tentu saja e-marketplace itu tidak akan jalan. Seperti apa contohnya? Pertama, pasti ada jaringan atau internet ya. Nah, yang berikutnya harus ada aplikasinya atau softwarenya. Nah, kalau tidak ada softwarenya ya tidak bisa e-marketplace namanya ya. Nah, itu artinya elektronik ya. Kemudian berikutnya apa? Hardware-nya. Hardware itu misalkan seperti komputer kita untuk membuka marketplace tersebut ya. Kemudian ada namanya front end, ada back end. Nah, kita lebih detail lagi ya membahas terkait dengan front end dan back end itu sendiri. Nah, nanti ada sesinya setelah ini ya. Kemudian perantara, apa jenis-jenis perantara nanti kita bahas juga. Kemudian mitra bisnis lainnya, serta layanan dukungan. Nah, baik, tadi kita sudah bahas terkait dengan produk dan jasa, infrastruktur. Nah, kita bahas dengan front end. Nah, front end ini merupakan bagian dari proses e-bisnis, di mana penjual dan pelanggan saling berinteraksi. Berarti dia saling berinteraksi di depannya. Nah, misalkan seperti katalog produknya, itu bisa dilihat oleh si calon pembeli ya, adanya keranjang belanja atau shopping cart, kemudian adanya mesin pencari untuk mencari apa-apa saja ada barangnya. Nah, kemudian adanya gateway pembayaran. Sekarang gateway pembayaran sudah banyak ya, ada menggunakan metode transfer, ada virtual account ya, ada kredit, nah, udah banyak ya. Kemudian kita bahas tentang back end atau kegiatan yang mendukung pemenuhan pesanan secara online. Contohnya
tentu saja manajemen persediaannya, masalah stok. Nah, itu harus sering diperlihatkan juga ya. Kemudian pembelian pemasok. Nah, ini pembelian pemasok ini maksudnya supply chain-nya dari supplier, bagaimana proses input stok berhubungan dengan stok nantinya ya. Kemudian proses pembayarannya. Nah, dia ada yang namanya pemantauan proses pembayaran ya, supaya nantinya mana-mana barang yang sudah akan mau dibayarkan itu kelihatan ya. Kemudian pengemasan dan pengiriman. Nah, berikutnya perantara atau sering disebut dengan pihak ketiga ya, yang mengoperasikan hubungan antara penjual dan pembeli. Nah, di mana perantara ini menawarkan mereka dalam bentuk web. Contohnya seperti Tokopedia, kemudian Shopee ya. Nah, dia berarti dia sebagai perantara sebenarnya yang menghubungkan antara penjual dan pembeli. Nah, maksudnya di sini sebelum barang itu diterima oleh si pembeli, nah jadi uang yang ditransfer oleh si pembeli itu masih tersimpan oleh perantara ini ya. Nah, perantara ini jadi rasa yang dulunya kita membeli barang-barang online, nah apakah kita sudah bayar ternyata barangnya belum datang. Di perantara ini yang fungsinya seperti itu, penengahnya. Nah, di mana barangnya sebelum barang itu sudah diterima oleh penjual, maka penjual itu belum bisa menerima uang dari pembeli tadi. Seperti itu contohnya kalau kita melihat dari Shopee ataupun Tokopedia ya, seperti itu. Kemudian partner bisnis lainnya. Nah, selain perantara terdapat juga partner bisnis lainnya. Nah, contohnya seperti pengiriman barang. Nah, ada yang tahu contoh pengiriman barang yang sekarang populer ya? Ya, Gente. ya JNE. Kalau dulu namanya Tiki ya, kalau dulu Tiki, Lain ya parcel. si cepat, Lion Just tip, Parcel, just tip. ya itu ya. Ada banyak sekali kalau sekarang ya. Kalau saya zaman dulu, itu masih ada sedikit ya partner bisnis dalam hal pengiriman barang. Paling JNE, Tiki, itu saja. Nah, sekarang sudah banyak sekali ya partner-partner bisnis dalam pengiriman barang. Nah, berikutnya jasa pendukung. Nah, ini jasa pendukung ini misalkan ada pengesahan sertifikat, jaminan orang ketiga, atau penyedia layanan lainnya. Misalkan ini seperti metode pembayaran, biasanya apakah menggunakan jasa kredit. Nah, kalau di Tokopedia kan ada namanya GoPay Later ya, ataupun di Shopee, Shopee Later, Shopee Pay Later, nah, seperti itu ya. Nah, itu biasanya jaminan dari pihak ketiga ya. Nah, berikutnya jenis e-marketplace. Jadi jenis-jenis marketplace itu yang pertama kita bisa bahas terkait dengan private e-marketplace. Nah, di mana biasanya ini berupa pasar tertutup ya, online tertutup. Nah, salah satu pihak menentukan siapa pihak yang bertransaksi dengannya. Nah, sistemnya one to many. Jadi, dalam private marketplace ini ada dua macam. Ada yang sifatnya lelang tertutup atau sell side e-marketplace. Yang berikutnya buy side e-marketplace atau tender. Ini sangat sering terjadi di dalam sebuah perusahaan ya, yang saya tahu. Nah, di mana biasanya kalau lelang tertutup ini dia sudah ditentukan siapa pemenang vendornya itu. Nah, ini ya penjelasannya. Perusahaan bertindak sebagai penjual, menentukan siapa saja pembelinya. Kita udah tahu nih ininya siapa saja pembelinya. Nah, kemudian pembeli tersebut menawarkan harga terbaik kepada perusahaan tersebut. Makanya disebut lelang tertutup. Ya, berikutnya buy side marketplace bertindak sebagai pembeli. Perusahaan itu bertindak sebagai pembeli, di mana menentukan siapa saja penjual yang qualified. Nah, kemudian penjual tersebut menawarkan produk dan harga terbaik semacam open tender ya. Nanti ada beberapa perusahaan, nanti dipilih mana yang paling memberikan harga terbaik. Biasanya itu open tender ya. Nah, berikutnya public e-marketplace. Nah, ini udah sering nih, berupa pasar online terbuka yang dengan banyak penjual dan banyak pembeli.
Nah, misalkan Tokopedia, Shopee, nah itu ya. Nah, perantara secara umum adalah orang atau layanan terlibat sebagai pihak ketiga atau kedua atau lebih dari satu ya komunitas transaksi, ada transaksinya. Nah, seperti gambar yang tadi, nah di sini. Nah, ini kan dari supplier ke perantara atau ke perusahaan pengepul lah bilang seperti itu ya. Jadi terjadi bisa jadi kenaikan harga seperti itu ya. Nah, gitu ya. Nah, di sini proses pembelian dalam marketplace ini yang pertama barang dan jasa atau sebuah informasi ditawarkan ke dalam sebuah produk yang namanya e-commerce di sebuah marketplace ya. Nah, marketplace itu maksudnya Tokopedia, kemudian Shopee ya. Misal barang itu baju misalkan. Kan ada banyak namanya marketplace kan ada banyak penjual ya dan ada banyak pembeli juga. Nah, kemudian produk yang ditawarkan lengkap keterangannya, kegunaannya, fotonya yang semenarik mungkin, deskripsinya, detail barangnya itu dijelaskan di sana di deskripsi ya. Kemudian pembeli atau konsumen tertarik dan yakin terhadap produk tersebut. Nah, kira-kira ini bagus nggak nih produknya ya. Kemudian warnanya ada nggak nih? Mungkin ada fitur chat dengan pelanggan. Oh, saya ingin yang ini ada tidak? Seperti itu. Kemudian pembeli melakukan pembayaran. Nah, dalam pembayaran ini tentu saja tidak langsung uangnya langsung ke penjual ya. Nah, pasti dia ada namanya verifikasi terlebih dahulu. Oh, ini kira-kira barangnya tersebut sudah dibayar apa belum atau menggunakan apa pembayarannya. Kemudian apakah ya debit kredit. Nah, kemudian mengatur jasa pengirimannya. Nah, di sini penjual melakukan verifikasi proses pembayaran, kemudian melakukan packing terhadap pengiriman barang tersebut. Kemudian sudah melakukan packing, lalu dijemput oleh kurir dan sampai ke tujuan. Seperti itu ya. Saya lanjutkan, fasilitas e-marketplace berbagai fitur dan layanan yang disediakan oleh platform e-commerce untuk memfasilitasi transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Nah, jadi fitur layanan yang disediakan dalam e-marketplace itu apa saja fasilitasnya, nah, seperti itu ya. Nah, fasilitas dari sisi penjual, adanya data produk, kemudian manajemen toko, pemasaran promosi, analisis penjualan, serta manajemen pemasaran ya. Kemudian dalam daftar produk itu tentu saja kan ada gambar deskripsi, gambar produk, harga, seperti itu ya. Kemudian stok juga bisa kita perlihatkan. Nah, kemudian dalam manajemen toko mengelola inventarisnya, yaitu stok, kemudian pesanannya, apakah segera direspon pesanan tersebut, kemudian informasi toko, di mana lokasinya, tempatnya di mana, kemudian promosi. Nah, promosi ini apakah pemberian sebuah diskon atau kupon atau penampilan iklan, biasanya kalau di Tokopedia muncul ya ada iklan-iklan seperti itu ya. Kemudian analisis penjualan. Nah, di sini maksudnya itu bagaimana kinerja dari penjualan suatu barang ya. Kinerja suatu barang nah, bisa dilihat dari turnover barang tersebut, apakah dia cepat laku atau tidak. Kemudian manajemen pemasaran, bagaimana proses pemesanan serta pelacakan pengiriman barang tersebut. Nah, apakah barang tersebut sampai dengan pembeli tepat waktu, bagaimana proses pengembalian jika barang tersebut ada kerusakan, seperti itu ya. Nah, kalau dari sisi pembeli, nah bagaimana di marketplace itu mampu melakukan pencarian produk dengan mudah. Nah, pencarian produk itu misalkan kita ketik baju, dan langsung muncul baju. Kemudian adanya fasilitas keranjang belanja, memungkinkan si pembeli ini tahu apa saja barang yang sudah dimasukkan ke dalam keranjang belanja. Berikutnya, metode pembayaran yang aman. Nah, metode pembayaran yang aman ini maksudnya apakah uang kita itu nantinya tidak hilang ya, dalam artian barang belum diterima, uang sudah dibayar ke penjual. Bagaimana metode pembayarannya? Apakah sementara tersebut ditahan terlebih dahulu oleh pihak ketiga sebelum barang itu diterima ya, seperti itu. Kemudian berikutnya ulasan atau peringkat. Nah, biasanya seperti yang kita ketahui, pembeli biasanya pasti memberikan umpan balik dari produk yang telah dibeli ya. Misalkan pemberian bintang 1 kalau barangnya memang buruk, ataupun bintang 4 barangnya memang sesuai dan bagus. Nah, seperti itu. Adapun ulasan deskripsinya seperti apa. Kemudian layanan pelanggan. Nah, layanan pelanggan ini
misalkan adanya fitur chat, oh barang ini kenapa belum sampai. Nah, nanti akan ada yang namanya pemberian informasi bantuan. Misalkan, oh ternyata dikarenakan ada hari libur nasional, jadi pengiriman barang sementara agak overload, jadi diperlambat sedikit. Nah, pengirimannya seperti itu misalkan. Nah, fasilitas lainnya ada fitur chat atau pesan, di mana memungkinkan komunikasi antara pembeli dan penjual itu secara langsung ya, walaupun kita tidak bertemu dengan tatap muka ya, via chat. Kemudian metode pengirimannya, bagaimana kita dapat memenuhi keinginan pembeli. Nah, misalkan kalau yang sekarang gosen ya, hari ini sampai misalkan seperti itu. Kemudian notifikasi, nah bagaimana kita mengetahui status pesanan kita sudah sampai di mana. Misalkan kita beli barang di Jakarta, nah, kita sudah tahu kapan sampainya, kemudian status barangnya sudah di mana, dan promosi lainnya ya. Nah, apa sih perbedaan antara marketplace dan e-commerce? Ada yang bisa dibantu ya saya menjelaskan. Nah, berdasarkan gambar ini, nah, ini bisa dilihat. Kalau menurut saya yang marketplace itu dia kayak toko, sebuah kayak Tokopedia tuh yang menjual beberapa barang. Kalau e-commerce tuh dia seperti aplikasi dengan berbagai toko di situ. Tapi kalau marketplace itu khusus 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 toko baju satu aja. Kalau e-commerce itu berbagai toko tuh udah tersedia di satu aplikasi. Oke. Ada yang mau menambahkan lagi? Rian mungkin? Halo, Ya. tes. Ya, Ya. menurut saya marketplace itu adalah platform pihak ketiga yang mempertemukan penjual dan pembeli. Dan sedangkan e-commerce itu toko online yang dikelola sendiri, yang dikelola langsung oleh pemilik toko atau brand. Nah, semua produk yang dijual itu berasal dari satu penjual atau perusahaan. Itu menurut saya. Oke, ya benar ya. Kalau marketplace itu ada banyak penjual dan bisa jadi banyak pembeli, otomatis barangnya itu pasti banyak ya, bukan hanya misalnya toko baju saja, pasti toko baju, sepatu dan lain sebagainya kumpul jadi satu. Nah, itu marketplace. Kalau e-commerce itu biasanya barangnya hanya satu, misalkan seperti toko sepatu online gitu. Nah, dia jual sepatu aja. Dia penjualnya langsung dia membuat sebuah ya online ya, toko online ya, seperti toko sepatu Nike atau toko Bata gitu, misalkan toko sepatu Bata. Nah, dia menjual produk-produk toko sepatu Bata aja. Nah, sedangkan marketplace itu ada banyak penjual, bisa barang sepatu Bata, sepatu Carville gitu, atau sandal Carville. Nah, itu dijual di sana banyak ya mereknya seperti itu ya. Nah, ini ya. Nah, satu barang bisa dijual oleh beberapa penjual yang berbeda. Nah, barang biasanya beragam, tidak hanya satu jenis saja. Seperti tadi ya, ada elektronik, komputer, handphone, pakaian, sepatu, dan sebagainya. Nah, e-commerce biasanya hanya menjual satu jenis barang saja. Nah, memiliki platform hanya satu, toko baju online itu misalkan ya, atau sepatu online, seperti itu. Oke. Itu saja, mungkin ada tugas nantinya yang akan kalian kerjakan di Google Classroom ya, yang sudah saya upload terkait dengan membuat makalah dan presentasi mengenai contoh-contoh platform e-marketplace yang tadi kan sudah banyak ya. Saya jelaskan contoh-contoh platformnya apa saja. Jadi silahkan upload di Google Classroom. Terima kasih ya.